Kalau kita mendengar, lah kenapa baru sekarang direkam ini? Kok tadi lupa? Ya, saya ulangi. Kalau kita mendengar ada kata yang diucapkan, hidup atau kehidupan. Nah, kalau kita mendengar kata itu, ada dua hal yang kita harus langsung muncul di benak kita. Satu, yang namanya hidup atau kehidupan itu bertumbuh. Betul ya? Ada pertumbuhan. Maka itu dari kata tumbuh-tumbuhan. Itu kehidupan. Nah, segala sesuatu yang hidup itu pasti bertumbuh. Ini yang kedua. Pasti ada proses. Perhatikan. Pasti ada proses. Nah, saudara, kalau kita hidup tapi tidak bertumbuh, perhatikan, kalau kita hidup tetapi tidak bertumbuh, berarti itu pohon plastik. Ya, saya ulangi lagi. Kalau kita hidup tidak bertumbuh, itu pasti pohon plastik. Nah, pohon plastik tidak perlu pertumbuhan dan tidak perlu proses. Tapi yang hidup itu pasti bertumbuh dan untuk bertumbuh itu lewat proses. Setuju ya? Nah, jadi apa saja dalam hidup ini, apa saja dalam hidup ini harus ada proses. Tidak ada kehidupan tanpa proses. Nah, setiap proses yang terjadi di hidup kita, saya ulangi, setiap proses yang terjadi di hidup kita, itu ternyata tidak mengenakan. Ya, kalau kita mendengar kata proses, pasti kita akan protes. Betul ya? Kenapa protes? Nggak suka. Contoh, dari bayi lahir sampai di usia bulan tertentu, maka bayi-bayi itu harus sampai kepada sebuah tahapan proses tumbuh gigi. Nah, bagi yang belum tahu, hari ini harus tahu. Semua kita, semua kita, tidak ada seorang pun manusia yang tidak pernah mengalami proses tumbuh gigi. Maka itu tidak ada bayi begitu lahir, wah, giginya lengkap. Aduh, itu bidanya sama dokternya bisa lari ketakutan itu. Ini anak apa ini? Baru lahir giginya sudah lengkap. Maaf ya, guyon saja. Nah, karena semua proses kehidupan itu tidak enak, sangat menyakitkan, maka itu tidak ada bayi yang mengalami proses tumbuh gigi. Tolong, yang pernah jadi mama atau pernah mengasuh bayi, semuanya akan setuju konsep ini. Setiap proses tumbuh gigi bagi setiap bayi, pasti mereka rewel, nangis. Aduh, bayi-bayi tertentu yang kekuatannya luar biasa, bisa meronta. Dipeluk salah, digendong salah, diajak duduk salah, ditidurkan salah. Lapar tapi susah makan, susah minum. Setuju ya yang pernah ngalami itu? Nah, nggak enak. Maka itu mereka protes. Dalam bentuk apa protesnya? Meronta. Nah, ternyata sampai kita dewasa juga begitu. Ternyata proses itu tidak enak. Maka itu dalam hidup kita harus mengerti. Saya ulangi lagi. Yang disebut hidup atau kehidupan, perhatikan, yang disebut hidup atau kehidupan harus ada dua hal. Satu, pertumbuhan. Hidup yang tidak bertumbuh itu plastik, pohon plastik, bunga plastik. Nah, kalau hidup itu ada pertumbuhan, maka
maka setiap pertumbuhan itu menghasilkan setiap pertumbuhan itu harus lewat proses. Tanpa proses tidak ada pertumbuhan. Maka itu dua hal ini harus ada dalam hidup kita. Tema kita hari ini ada berapa yang baru bergabung? Tema kita hari ini adalah segala sesuatu Bapa di surga buat indah pada waktunya. Nah, setiap proses itu pasti tidak enak. Nah, proses itu akan membuahkan hasil. Catat, proses itu akan membuahkan hasil hanya dengan satu sikap dalam hidup kita. Saya ulangi, proses itu akan membuahkan hasil hanya dengan satu cara. Tolong dicatat, tidak ada dua cara, tidak ada 10 cara, satu cara. Apa itu? Sabar. Proses akan gagal, dan kalau proses itu gagal, maka tidak terjadi pertumbuhan. Kalau tidak terjadi pertumbuhan dalam sebuah kehidupan, itu namanya kematian. Ini satu siklus yang tidak bisa kita putus salah satu. Harus berjalan normal. Nah, ketika proses itu terjadi, tidak enak. Nah, orang yang tidak sabar di dalam menghadapi proses, pasti protes. Nah, yang protes itu pasti gagal di proses. Kalau tumbuhannya berhenti, pertumbuhannya mandek. Nah, kalau sebuah kehidupan pertumbuhannya berhenti, ulangi lagi, namanya kematian. Catat itu baik-baik. Maka itu proses itu penting dalam kehidupan kita. Supaya kita harus tahu untuk menikmati proses itu dalam hidup. Anak-anak saya semua warga binaan. Tidak ada yang rela menerima 100%. Mengapa kita ada di tempat yang tidak enak ini? Tidak ada yang setuju. Maka itu semua anak-anak saya warga binaan yang Tuhan kasih. Ingat, nikmati dulu proses ini. Memang tidak enak. Maka itu dalam hidup perlu sekali untuk kita menikmati proses itu. Walaupun itu tidak enak. Dan percayalah, setelah proses itu sampai pada waktunya, ingat tadi ayat tema kita, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ingat, segala sesuatu dibuat indah oleh Papa kita pada waktunya. Kalian coba lagi lihat TSI-nya tadi bagus sekali. Ya, Pengkhotbah 3 kita akan baca. Ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 terjemahan sederhana Indonesia. Proses harus ada. Dan Tuhan, ya Pengkhotbah 3:11 yang terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, Tuhan sudah mengatur supaya setiap hal terjadi tepat. Supaya setiap hal terjadi tepat pada saat yang sudah ditentukannya. Keren ya Papa kita semua. Nah ini di Instagram baru ada gabung seorang anak Tuhan dari kota Brisbane, Australia. Dia seorang istri, seorang mama yang luar biasa. Saya kenal keluarga mereka karena mereka anak-anak saya. Mereka mengalami proses hidup yang berat. Dan bukan setahun, bukan 5 tahun, tapi sekian belas tahun.
dengan 3 anak. Aduh, ngalami jatuh bangun luar biasa. Setahun lebih yang lalu, setelah usaha mereka terpaksa ditutup. Nggak enak dengarnya. Terpaksa ditutup. Nggak bisa apa-apa, mereka nyerah. Belum tahu mau ngerjain apa. Tiba-tiba ada orang nawarkan sebuah tempat untuk mereka usaha lagi. Usaha baru. Saya ikut melihat tempat itu. Saya ikut bahagia. Aduh, senang sekali. Proses terjadi. Akhirnya mereka bisa buka usaha itu. Baru jalan sekian minggu. Belum bulan. Mereka sudah invest sekian banyak uang. Tiba-tiba. Nggak tahu bagaimana. Tempat itu terjadi kebakaran. Pada waktu semua sudah tutup. Habis usaha mereka. Nah, nggak tahu bagaimana caranya. Asuransi menyatakan mereka salah. Mereka coba minta keadilan. Ternyata tetap kalah. Aduh, waktu saya mendengar berita mereka mengalami proses seberat itu. Saya sedih karena saya nggak bisa buat apa-apa. Tapi mereka berdua suami istri tetap mengucap syukur. Mereka tetap berkata Tuhan itu baik, bayangkan. Dan saudara tahu dengan kejadian itu utang mereka nggak berkurang, malah bertambah. Karena invest yang mereka buka untuk usaha baru belum balik modal. Karena baru berapa minggu, belum berapa bulan. Wih, waktu saya ikuti proses mereka. Dalam keadaan mereka dalam tanda kutip masih nganggur. Nunggu mau apa ke depan. Sudah mereka nggak pernah mikir mau usaha apa lagi. Akhirnya mereka dua, maaf saya cerita ya. Melamar kerja sebagai karyawan. Yang istri kerja dalam perusahaan ini, suami perusahaan itu. Dan usia mereka bukan muda lagi. Tapi saya ikuti proses mereka. Puji Tuhan mereka bisa dapat kerjaan yang lumayan lah. Untuk bisa hidup walaupun turun derajatnya dari pemilik perusahaan jadi karyawan. Mereka nikmati. Nah, dan yang saya kagum. Hampir tiap hari. Cukup sering, walaupun gak tiap hari. Mereka hadir. Kalau saya lagi online seperti ini, mereka hadir. Luar biasa. Nah, berapa minggu yang lalu, setelah mereka taat proses itu mereka nikmati, tiba-tiba ada tawaran lagi. Mereka tidak cari. Ada sebuah tempat usaha yang sudah lengkap semuanya. Lalu pemilik gedung dan pemilik usaha itu sedang mencari pengelola, manajer untuk melanjutkan usaha itu. Hebat Tuhan. Mereka datang ke tempat itu. Kembali saya diberi fotonya, videonya. Saya juga kaget. Wih, lokasinya strategis. Dan itu satu-satunya bentuk usaha yang sangat diminati oleh semua orang yang tinggal di daerah perumahan itu. Sudah lengkap fasilitasnya, hanya perlu tambah 1-2 hal kecil saja. Di dalam proses kontrak, mereka coba tawar, harus bayar berapa sebulan. Saudara, ketika saya dengar tawaran dari pihak pemilik, yang begitu rendah penawarannya, mereka sampai, semurah ini untuk bayar tiap bulan di tempat yang begitu strategis. Nah, hari-hari ini mereka sedang siap-siap untuk masuk ke usaha baru. Ada berapa orang yang kenal mereka? Maaf ya kalau dia nggak ngomong siapa itu, nggak usah tahu. Tiba-tiba yang kenal, kami punya komunitas sendiri.
Ada yang bilang begini, yakin nggak? Apa nanti nggak ada masalah lagi? Wajar bukan? Dan itu kita ingat, kita kenal dalam istilah psikologi, trauma. Saudara, usaha yang kebakar itu, maaf, saya ikut mendoakan. Semuanya yang kenal mereka berdoa. Oh Tuhan memberkati, oh Tuhan menolong. Kebakar juga. Jangan salahkan Tuhan. Dan kedua suami istri tidak menyalahkan Tuhan. Puji Tuhan. Nanti ya, kalau usaha ini sudah jalan, ingatkan saya, pasti mereka ada. Kalau nggak di Instagram, di Facebook, mereka jarang ikut Zoom. Nah ini kesaksian yang luar biasa. Yang mau menikmati proses, pasti akan menikmati pertumbuhan. Siapa yang menikmati pertumbuhan, pasti akan menikmati buahnya. Karena segala sesuatu yang bertumbuh, pasti ada buah. Nah, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Maka itu dalam situasi seperti ini. Anak-anak saya lagi sekali semua warga binaan. Tempat yang saudara tempati sekarang gak enak. Tapi nikmati proses itu. Maka kita akan melihat pertumbuhannya. Dan kalau kita lihat pertumbuhannya, kita lihat buahnya. Nah setelah lihat buahnya, kita bisa nikmati. Ini cucu saya itu cerita. Dulu ayahku sewa ruko jualan. Tapi nggak lama karena jualan ayahku lumayan ramai sampai kami nggak boleh kontrak lagi jualan di situ. Nah ini kebalikannya. Nah nggak suka mungkin orang pemiliknya itu iri hati mau jualan sendiri. Wah ini dia. Nah ini yang saya ceritakan komen. We live a very blessed life. Kami ini hidup menikmati kehidupan yang penuh berkat. When we are being processed. Wow. Ketika kita diproses, maka kita bisa menikmati hidup yang penuh berkat. Thank you Claudia. Dan ini sungguh-sungguh luar biasa. Andri sabar dulu ya, Bapak belum bisa buat apa-apa. Wow. Kesia, itu ada Claudia. Claudia ada Kesia itu dari New Jersey. Nah inilah fakta hidup yang kita harus tahu saudara. Nikmati proses yang tidak enak itu. Saya percaya semua kita pasti masih ingat yang rajin ikut. Sejak saya belajar menikmati hidup Yusuf yang sekian belas tahun mengalami proses yang tidak enak di penjara. Maka di awal tahun 80-an Roh Kudus memberi saya sebuah kalimat dan puji Tuhan kalimat ini sudah viral karena sudah berapa puluh tahun. Ini tujuan proses supaya tidak ada yang protes. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Saya ulangi, nikmatilah ketidaknikmatan itu. Maka kalau semua kita dalam menjalani proses kehidupan dan tidak akan bisa protes, maka saudara dan saya wajib menikmati ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Kalau kita bisa menikmati yang tidak nikmat itu dengan senikmat-nikmatnya, wah hidup ini luar biasa. Nah awal-awal saya viralkan quotation ini, kata-kata ini. Ada orang yang tanya, Koden coba beri contoh
Bagaimana bisa menikmati ketidaknikmatan dengan senikmat-nikmatnya? Saya kaget juga karena saya belum punya persiapan untuk menjawab. Tiba-tiba masuk di logika saya, itu Roh Kudus. Saya tanya, ayo semuanya jujur. Ya, yang suka pedis, yang suka makan rica, makan cabai, makan lombok. Saya tanya kepada saudara, kepedisan itu enak atau tidak secara fakta? Waduh, sampai kita nafas saja susah kalau secara kepedisan. Nggak nikmat, nggak enak kepedesan itu. Tapi penyuka cabai, penyuka rica, penyuka lombok. Orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, orang Sunda bilang cengeh. Ngerti? Nah, jadi kalau saudara nggak setuju dengan kalimat yang saya temukan dari hidup Yusuf, nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya, dan saudara tidak setuju, renungkan waktu saudara kepedesan, makan rica itu, cabai itu. Mau lagi enggak? Ayo jawab, mau lagi tidak? Mau. Nah, itulah bukti bahwa sebetulnya semua kita itu sudah kenal yang dialami Yusuf. Nikmatilah kepedisan itu dengan senikmat-nikmatnya. Karena memang pedis itu nikmat. Nah, kalau kita bisa menikmati proses yang tidak enak ini, catat, setan capek ganggu kita, lalu seperti setan berkata kepada Yusuf, nggak ada ayatnya ya, ini cuma penemuan saya saja. Ketika setan berkata, ketika Yusuf sampai dia dipanggil Tuhan di Kejadian 50, nama Yusuf muncul di Kejadian 17. Dari Kejadian 17, 18, 19, 30, 40 sampai Kejadian 50. Nama Yusuf itu menjadi tokoh sentral di sepanjang penulisan Kejadian 17. Yusuf itu figur sentral. Saudara, dari sekian banyak pasal, 17 sampai ke 50 kita Kejadian. Luar biasa. Yusuf salah satu dari 2 orang saja di Perjanjian Lama yang tidak punya rekor, nggak punya catatan dosa dalam hidupnya. Kaget saya waktu, masa betul Abraham punya catatan dosa? Nabi Nuh punya catatan dosa. Musa punya. Daud punya. Salomo lebih lagi. Saudara, tapi Yusuf ini tidak ada. Saya kaget. Jojo masih di Toraja kalian. Lihat ini. Tidak ada daftar doa. Anak muda ini begitu luar biasa. Yang lebih hebat dari dia. Termasuk saya. Termasuk kita semua. Aduh, catatan dosa kita ini. Udahlah. Kalau mau ditulis satu-satu. Sejak kita kenal dosa. Waktu masih kecil. Berapa tebal ini. Tulisan saya. Tulisan yang setan tulis tentang dosa-dosa. Yang saya lakukan. Tapi Yusuf ini gak ada. Saya coba teliti. Nah, maka itu saya ketemukan kalimat ini. Nikmatilah ketidaknikmatan itu dengan senikmat-nikmatnya. Ketika dengan bertubi-tubi, atau bertubi-tubi ya, setan nembakin Yusuf dengan penderitaan, kesakitan, kesulitan, intimidasi. Wah, nggak habis-habis. Yusuf tidak protes. Ayo kita lihat. Mazmur 105. Ini salah satu tulisan tentang penderitaan Yusuf. Wih, ngeri. Ya.
Mazmur 105 mulai ayat 17. Lihat ini. Patrick, kamu di mana? Sudah lama ini Papa enggak kontak kamu. Patrick, nanti kamu kontak WA Papa ya. Ini anak saya sudah berapa tahun ini baru muncul sekarang. Oke. Diutusnyalah seorang mendahului mereka. Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi kayak jual sapi, jual kambing, jual ayam. Tapi yang uniknya diutusnya. Jadi Papa yang ngutus Yusuf ke Mesir. Perhatikan. Yang dijual menjadi budak. Wah, ada orang Philadelphia kampung. Ayat 18. Ayat 18. Ini luar biasa. Mereka, baca baik-baik Mazmur 105 ayat 18. Supaya di antara kita yang sedang belajar firman ini selalu sedang mengalami proses nikmati, saudara. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Ayat. Mereka melukai, siapa mereka? Pemerintah Mesir. Mereka melukai kaki Yusuf dengan belenggu dan memasang rantai besi kepadanya. TL. Maka dimasukkan oranglah kakinya dalam pasung dan dikenakannya rantai besi padanya. BIS. Kakinya diikat dengan belenggu, lehernya berkalung rantai besi. MLT, mereka mengimpit kedua kakinya dengan belenggu. Jiwanya telah masuk dalam penjara besi. Waduh, jiwanya. VMD-nya coba lihat, FIA-nya. Ini loh proses yang dialami Yusuf. Enggak enak sama sekali. Mereka mengikat kakinya dengan tali dan membuat gelang besi sekeliling lehernya. FIA, di sana, di dalam penjara, Yusuf disiksa. FIA-nya naik kali ya. Di sana, di dalam penjara, Yusuf disiksa. Kakinya dibelenggu dan lehernya dimasukkan ke dalam kalung besi. Saudara bayangkan. Enak apanya? Dan yang paling ngeri, tidak ada satupun kesalahan Yusuf yang berhak untuk mengalami penderitaan seperti ini. Saya ulangi, tidak ada hal salah sekecil apapun yang Yusuf berhak menerima penderitaan yang seberat ini. Tidak ada satupun kesalahan. Yusuf difitnah. Catat. Tidak ada satupun kesalahan. Yusuf itu diadili dengan tidak adil. Sebab proses vonisnya seumur hidup itu tanpa pengadilan. Langsung Potifar menggunakan haknya sebagai pejabat tinggi kerajaan Mesir. Sudah divonis seumur hidup dengan tidak diadili. Lalu Yusuf tidak punya hak untuk mengajukan PK. Ya, sebagai PK. Peninjauan kembali. Tidak ada. Catat. Tidak ada satupun protes yang Yusuf sampaikan ke Tuhan. Kalau Yusuf saya, mungkin saya akan berkata begini. Tuhan, kalau saya tahu hidup kudus tidak taat untuk berzina. Ternyata hasilnya penderitaan seperti ini. Lebih baik waktu itu saya berzina saja dengan istri Potifar. Toh saya tidak salah. Dia yang ngajak. Puji Tuhan, tidak ada protes itu ke Tuhan dalam hidup Yusuf. Bahkan tidak ada satupun, ya, tidak ada satupun
pun ayat yang menunjukkan Yusuf marah kepada istri Potifar yang memfitnah dia begitu jahat. Ada yang tanya dari Bangkok, kekekalan dalam hati seperti apa? Nanti ya, jangan cepat-cepat dulu. Kalau apa yang saya belum baca, nanti dulu. Ya, kalimat pertama saja. Jadi maaf ya, tapi nanti saya akan jawab. Karena saya berhenti di Pengkhotbah 3:11 itu bagian pertama saja. Nanti, oke? Saya lanjutkan. Dengar dulu ini ya supaya enggak bias, konsentrasi dulu ke kalimat pertama saja. Jangan lari kemana-mana. Oke, saya lanjutkan. Nah, semenderita itu Yusuf. Yang belum tahu hari ini harus tahu. Di mana Yusuf ditempatkan, bentuk penjaranya seperti apa. Dengan leher dirantai, kaki dirantai. Kejadian 41 ayat 14. Yang belum tahu supaya tahu. Wih, enggak enak sekali. Warga binaan tahan. Percayalah keadilan akan nyata. Betul? Yang sering ikut masih ingat kisah Pak Nelson Sembiring. Divonis 10 tahun. Tidak ada kesempatan naik banding atau peninjauan kembali. 10 tahun harus dijalani murni. Dan bukan kesalahan dia. Karena ada orang berkuasa yang menggunakan namanya. Ya, nggak usah tahu proses kasusnya. Betul-betul seperti Yusuf, nggak salah. Dalam proses 10 tahun istri meninggal, anak-anak kecewa. Aduh, saya nggak bisa bayangkan. Tapi sejarah tercatat. LP Porong di Jawa Timur, satu-satunya LP di dunia, bukan cuma di Indonesia, yang ada pabrik tahu yang tidak pakai cuka, tapi pakai air laut dalam. Garamnya itu bukan dari cuka. Maka itu tahu Nigarin yang diproses pabriknya di LP Porong. Dan Pak Nelson Sembiring sudah bebas sejak Juli 2024. Dan pabrik tahu itu masih ada sampai hari ini. Bahkan itu dijadikan contoh buat LP yang lain. Lalu pabrik tahu Nigarin yang dikelola oleh saudara kita warga binaan di LP Porong. Itu menjadi satu-satunya tahu tersehat dan dikonsumsi oleh sekian banyak rumah sakit di Surabaya. Karena tahu itu tidak akan mengganggu asam lambung naik, tahu yang sehat. Kalau Pak Nelson tidak menikmati proses dan dia protes. Tapi protes ke siapa? Sebab hukum di Indonesia, kalau ada orang melakukan kesalahan itu walaupun bukan salah dia, hukum tetap hukum. 10 tahun saudara kita ini menikmati di dalam penjara. 10 tahun. Tanpa salah. Mereka yang menjebloskan menikmati hasil korupsi besar-besaran itu. Tapi Pak Nelson tetap bersyukur. Dan jadi berkat sekarang, Pak Nelson sudah keliling ke banyak lembaga pemasyarakatan. Bahkan rutin Pak Nelson mengunjungi Nusa Kambangan. Karena hatinya sudah tahu bagaimana hidup di tempat yang tidak enak itu selama 10 tahun. Keren ya. 14, ayat 14. Yes, Kejadian 41. Nah, di mana penjara Yusuf? Ketika leher dirantai, kaki dirantai. Lihat ini. Kejadian 41 ayat yang ke-14. Ya. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah Yusuf dikeluarkan dari tutupan. Ayat lebih jelas. Kemudian Firaun menyuruh orang memanggil Yusuf. Catat. Dan dengan cepat mereka membawanya keluar.
dari lubang itu. Lubang. TL enggak ada juga. Coba TSI. Maka raja memerintahkan agar Yusuf dipanggil dengan segera. Yusuf pun dikeluarkan dari penjara. Oh penjara. Ini MLT. Kemudian Firaun menyuruh dan memanggil Yusuf dan mereka secepatnya membawa dia keluar dari ruang bawah tanah. Wih, coba VMD, FIA, ya lubang, tutupan, ruang bawah tanah, VMD juga penjara, FIA, sama penjara. Saudara kalau baca sejarah Mesir ada di Google, internet. Mesir itu punya 4 macam penjara. Yang nomor 3 itu yang paling tidak enak. Yaitu kurungan lubang di bawah tanah. Dan itu kena pada Yusuf. Berarti selnya Yusuf itu bukan di atas permukaan tanah. Tapi selnya Yusuf itu di lubang, di bawah tanah. Renungkan. Ada jendela? Ada ventilasi? Tidak. Tutupan. Renungkan. Di lubang itu tidak ada cahaya matahari. Maaf, namanya lubang. Namanya tutupan. Bahasa Inggris pakai 2 kata. Pit, P-I-T. Dan dungeon, D-U-N-G-E-O-N. Nah 2 kata dalam bahasa Inggris itu menunjukkan sumur. Wih, ngeri sekali. Maaf, semua narapidana yang ada di penjara Mesir yang nomor 3 ini. Maaf ya saudara. Nggak bisa duduk. Nggak bisa jongkok. Berdiri. Mikir tidur, mana sempat. Duduk aja nggak bisa, jongkok saja nggak bisa. Dengan kata lain, sekian banyak tahun, kita Kejadian tidak menulis berapa tahun Yusuf di penjara. Dalam tutupan. Maaf, makan, minum, kencing, BAB, tidur, berdiri. Coba kembali ke 41 ayat 14. Kenapa ada kalimat ini? Waktu dia segera dikeluarkan dari lubang itu. Kenapa? Lihat ini. Tuhan tolong kami yang suka protes, kami mau bertobat hari ini. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Firaun. Ayat ya, saya ulangi ayat naik kali. Kemudian Firaun menyuruh orang memanggil Yusuf. Dengan cepat mereka membawanya keluar dari lubang itu. Dia bercukur dan mengganti pakaiannya lalu menghadap Firaun. Ayo kita merem sebentar. Sekian tahun di dalam lubang itu tidak ada cahaya matahari. Maaf, semua aktivitasnya makan, tidur, BAB, kencing semuanya. Berdiri. Betapa beceknya, saya nggak bisa bayangkan. Tempat kaki Yusuf berpijak. Dirantai lagi kakinya. Dirantai lagi lehernya. Kenapa ada kalimat ia bercukur dan ganti pakaian? Siapa yang nggak cukur sekian tahun, kayak apa itu, nggak kena matahari, bajunya nggak tahu bagaimana, campur keringat, campur segala, nggak tahu. Wajib bercukur, wajib ganti pakaian karena menghadap raja. Kotornya, joroknya, baunya, oh Tuhan. Proses yang dialami Yusuf nggak main-main.
Tapi tidak ada satupun ayat yang memberitahu kita dia protes. Tidak. Nah, setelah sekian kali setan menembaki Yusuf dengan semua senjata, sampai senjata pamungkasnya, senjata terakhirnya masuk ke dalam penjara. Setan itu mikir, habis kamu Yusuf, habis riwayatmu. Nggak bisa keluar kamu dari situ. Karena itu tempat tahanan politik. Wih, ngeri sekali. Ya, coba kita lihat. Keluar Kejadian 39 ayat 20. Kejadian 39 ayat 20. Ya. Oke Rondi, nanti kakek telepon kamu ya dengan masalahmu ini. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Jadi bukan tahanan kriminal, tapi ini tahanan politik kalau istilah Indonesia. Tapol dengan warga binaan beda jauh. Tahanan politik nggak bisa bebas sebebas-bebasnya. Kalau kita cuma warga binaan, masih bisa jadi tamping dari macam-macam. Ini menderita. Ya, BIS yang memerintahkan naik lagi kali. Memerintahkan supaya Yusuf segera ditangkap dan dimasukkan dalam penjara, tempat tahanan raja dikurung sama. Tempat tahanan raja. Tempat tahanan raja. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Ya, bahasa Inggrisnya ayat ini. Ada terjemahan jangan sampai yang King James sekali terlalu susah. Oh, pelan-pelan. Oke, NKJV ini ya. Then Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoner were confined. Jadi bukan tahanan kriminal, ini tahanan politik. A place, tempat di mana tahanan raja itu dihukum. Jadi lebih berat lagi tahanan ini. Nah saudara, maka itu si kunyuk mikir, habis kamu Yusuf, habis. Begitu Yusuf sudah masuk penjara, ayat 21-nya, ini loh yang buat Yusuf itu menang. Ayat 21-nya. Nah setelah mereka berhasil menjebloskan Yusuf ke tempat yang paling menderita, sudah tempat tahanan politik, di dalam lubang, leher dirantai, kaki dirantai. Wajar nggak kalau setan berkata, Sob, lu mau lari kemana Sob? Lu mau cari pembelaan ke siapa Sob? Nggak ada yang bisa nolong kamu. Tapi ini janjinya. Ayat 21. Pasal 39 Kejadian. Tetapi Yahweh menyuruh Yusuf, menyertai Yusuf. Dan melimpahkan kasih setianya. Kasih setia Bapa kepada Yusuf. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Namun Yahweh menyertai Yusuf. Dan menunjukkan, naik kali. Ya. Namun Yahweh menyertai Yusuf dan menunjukkan kasih kepadanya. Dan mengaruniainya perkenanan di mata kepala penjara. Puji Tuhan. Nah kalau istilah Indonesia, apa tamping ya, jadi tamping. Ya, jadi ada warga binaan yang sudah sekian waktu berkelakuan baik, jujur semua, itu akan jadi apa ya, tangan kanan atau tim dari para petugas yang ada di dalam. Bisa keluar di halaman gitu ya. BIS. Tetapi Yahweh menolong Yusuf dan terus mengasihinya. Haleluya. Sehingga kepala penjara suka kepadanya. TSI. Namun Yahweh menyertai Yusuf dan setia mengasihinya. Terima kasih Bapak. Yahweh membuat kepala penjara terkesan
dengan Yusuf sehingga kok berhenti. Nggak ada lagi TSI-nya. Berapa itu? Oke, nggak usah dibaca. Nah, saudara-saudara yang sedang, ini MRT, namun Yahweh menyertai Yusuf dan dia melimpahkan kasih setia kepadanya dan mengaruniakan kemurahannya di mata pemimpin rumah bundar itu. Penjara. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika proses sedang terjadi di hidup kita dan kita mengalami hal yang tidak enak dalam hidup ini, nantikan satu hal saja. Saya ulangi, nantikan satu hal saja. Melani, apa kabar? Masih di Balikpapan atau di mana? Ya, apa yang kita nantikan? Penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, favor of God. Kasih setia Tuhan. Nantikan itu. Nah, Yusuf bisa tahan, bisa menikmati dengan senikmat-nikmatnya ketidaknikmatan itu karena Kejadian 39 ayat 21. Penyertaan Papa di surga, kasih setianya, aduh itu yang buat Yusuf itu tahan. Nah, kembali ke si kunyuk, setan. Setelah mereka rapat, terakhir karena Yusuf sudah dijebloskan ke penderitaan dan wajar di logika setan, habis riwayat musuh, habis. Karena tidak ada yang bisa membela kamu. Wah, setan pesta pora. Karena Yusuf sudah kalah. Persis seperti ketika setan berhasil membunuh Yesus. Jadi 3 hari 3 malam itu, ini waktu Yahudi ya, bukan waktu kita. Setan pesta pora, nggak tahu menghabiskan alkohol, menghabiskan minuman keras, berapa juta botol itu. Karena setan sedunia sedang pesta pora, Yesusnya mati, pesta pora, nggak tahu mereka pesta bagaimana. Pesta baru berakhir. Di malam yang kedua, tiba-tiba fajar menyingsing di hari ketiga. Wadah, wih, ada ledakan yang lebih hebat dari bom atom. Ya, kenapa? Yang mereka kira mati nggak bangkit, tiba-tiba bangkit. Wah, pestanya setan kacau, bubar semua. Mereka shock. Hidup lagi ini yang kita bunuh. Kok bisa? Bagaimana? Wah, banyak. Saudara, seperti itu. Kita lihat ayat 19. Mazmur 105. Ini ayat yang terakhir. Papa, terima kasih. Di dalam ketidaknikmatan yang kami nikmati. Ternyata Papa enggak pernah tinggalkan kami. Terima kasih. Terima kasih. Papa hadir di hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kalau ada di antara kita hampir nyerah hari-hari. Kalau ada di antara kita hampir nggak sanggup lagi. Ayo hari ini kita menang. Papa membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setelah ayat 17 kita baca. Ayat 18 kita baca. Sekarang Mazmur 105 ayat 19. Ini loh tema yang dipilih hari ini. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. He makes all things beautiful in each time. Di waktunya masing-masing. Sampai saat firman-Nya. Randy, Papa senang sekali kamu hadir, nak. Sampai saat firman-Nya sudah genap. Dan janji Yahweh membenarkannya. Ayat hingga waktu untuk nubuatannya tiba. Firman Yahweh telah menguji dia. Nah, ini yang penting. Nguji, ngetes. Sampai kepada masa nubuatannya pun jadi. Yaitu firman Yahweh yang telah menguji akan dia. Akhirnya terjadilah yang Tuhan ramalkan.
ia dibenarkan oleh perkataan Yahweh. MLT, sampai waktu firman-Nya datang. Dan firman Yahweh memurnikan Yusuf. Jadi di penjara sebagai narapidana yang sangat ngeri, vonisnya nggak pernah, pengadilannya nggak pernah diadili, tapi divonis umur hidup sebagai tahanan politik. Ternyata itu tempat Yahweh Tuhan memurnikan Yusuf. Khusus semua kita, baik yang di dalam maupun di luar, yang sedang alami proses penjara hari-hari ini, nikmat Tuhan sedang memurnikan kita. Ini luar biasa, dia memurnikan kita. Setelah Yusuf keluar dari tutupan dari lubang itu menghadap raja. Lalu Yusuf menceritakan arti mimpinya dan arti mimpinya. Yusuf nggak cuma menceritakan mimpinya, artinya, tapi hikmat Roh Kudus membuat Yusuf memberikan solusi, jalan keluar kepada Firaun. Wih, luar biasa, saudara. Akhirnya Firaun mengangkat Yusuf menjadi orang kepercayaannya. Ayat terakhir ini di Kejadian 41 ayat 36. Mulai lihat. Kejadian 41 mulai ayat 36. Ayo yang sedang dalam proses nikmati ketidaknikmatan ini dengan senikmat-nikmatnya. Maka kita akan melihat, wow. Kejadian 41 ayat 36. Ya. Lihat judulnya. Oh, ya udah nggak usah, nggak ada judulnya. Oh, lanjut aja. Ayat berapa ya? Ketika Firaun mengucapkan itu di hadapan satu terjemahan aja kali, karena Papi akan lihat judulnya itu menarik sekali. Ayo, 30 berapa? Oh, enggak sampai 50-an. Ya 40 terus ini. 37, maaf. Ya, lihat. Kejadian 41 ayat 37, judulnya saja menarik. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Lihat ini. Padahal berapa menit yang lalu atau jam lah ya. Berapa jam yang lalu dia ini baru keluar dari lubang, dari tutupan sel bawah tanah, baru cukur. Baru ganti pakaian. Tiba-tiba naik posisinya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Kata Firaun kepada Yusuf. Kata Firaun kepada Yusuf. Oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Lanjut, engkaulah Yusuf menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Catat, berapa jam yang lalu ini masih narapidana politik. Yusuf bebas tanpa lewat proses PB, tanpa proses remisi, tanpa proses macam-macam, tanpa screening, tanpa tes ini, langsung dari narapidana politik cuma satu langkah menuju menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ayat 42, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf.
Dipakaikannya cincin itu dipakaikannya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas. Aduh, setiap kali baca ayat ini saya tuh nangis. Digantungkannya kalung emas pada lehernya. Kalau kita baca Mazmur 105 tadi. Digantungkannya kalung emas pada leher Yusuf. Ganti kalung besi yang Firaun pakai kan. Hebat ya. Mau nggak tukar kalung besi dan kalung emas? Ya mau dong, saya juga mau. Tapi proses dulu ya, jangan cuma mau emasnya, tapi nggak mau proses. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun dan menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Haleluya. Nah, kalimat ini saya dapatkan. Setelah setan, tembakin setan, ini anak gak mati-mati. Akan setelah dijebloskan ke penjara politik, tahanan politik. Tuhan menyertai Yusuf sampai dia jadi kesayangan kepala penjara. Tapi pun Yusuf, kepala penjara nggak bisa apa-apa. Untuk mengecualikan Yusuf tidak bisa. Tiba-tiba Yusuf diangkat setinggi itu sampai jadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Nah begini, ini nggak ada ayatnya. Tapi percayalah. Maka itu sampai hari Yusuf dipanggil Tuhan. Tidak punya catatan dosa. Karena setan ngomong begini. Setelah mereka tahu Yusuf diangkat jadi orang nomor 2 di Mesir. Mereka rapat lagi. Dan ini hasil rapatnya neraka untuk Yusuf. Maaf kalau ada yang gak setuju, tidak apa-apa. Saya cuma cerita. Hasil rapatnya setan, neraka berkata begini. Yusuf, ini keputusan kami, Raja Neraka dan semua anak buah. Mulai hari ini Yusuf, sesuka-sukamu mau buat apa saja. Kami tidak bisa mengganggu kamu lagi sebab senjata kami sudah habis untuk nembakin kamu, tapi kamu nggak mati-mati. Bahkan sekarang kamu jadi orang nomor 2 di Mesir. Keren ya? Lagi nggak ada ayatnya, cuma saya tahu. Maka itu sampai Yusuf dipanggil Tuhan meninggal, nggak ada catatan dosa. Karena setan nggak bisa nembaki dia lagi. Berbahagialah setiap kita kalau mau diproses. Dan jangan tanya kapan Tuhan, kapan Tuhan. Kalau saudara diproses tanya kapan Tuhan, itu bentuk protes halus. Ada istilah di Indonesia, orang-orang yang kurang ajar gak suka pemerintah, bocor halus, gak ada. Lalu kelompok lain berkata, bocor kasar. Seru saya kalau ngikuti itu. Siap ya diproses, jangan protes, sabar, sabar. Sampai waktu firman-Nya digenapi dan Tuhan meluluskan Yusuf dalam ujian. Nah, baca lagi pasal 3:11 pengkhotbah, karena ada yang tanya dari Bangko tadi, saya akan jelaskan dengan cepat, ini yang terakhir. Pengkhotbah 3-nya dari Bangko masih ada ya yang tanya tadi? Kalau nggak ada, saya nggak jawab, sayang, karena yang lain nggak tanya. Bangko masih ada tidak? Pengkhotbah 3 ayat 11. Bangko, masih ada nggak Bangko? Tolong cek. Hadir Pak, hadir. Hadir, baik, terima kasih. Oke, lihat ayat 11-nya. Kali, naik kali. Ketutup layar Zoom. Ya. Ia membuat segala, kok ketutup lagi kali. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Bapa di surga memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Tuhan dari awal sampai akhir. Saya akan jelaskan. Ketika Yusuf di dalam proses, ketika kita juga di dalam proses, kita itu tidak dapat menyelami. Kenapa aku diproses? Proses dari awal sampai ke akhir.
itu kita tidak bisa melihat. Satu-satunya cara untuk kita bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai proses. Ikuti proses waktu dengan sabar. Nah, ketika kita sampai di ujung perjalanan yang disebut akhir ini, maka semua kita akan bisa berkata, oh ini maksud Tuhan. Aku ada di dalam penjara sebagai warga binaan. Walaupun tidak ada ayatnya di Kejadian 41. Bagaimana ketika Yusuf itu sudah naik menjadi orang nomor 2. Kira-kira kalau Yusuf itu ketemu kita atau kita ketemu Yusuf. Pasti Yusuf berkata gini, saudara-saudara. Ini yang saya nikmati sekarang. Walaupun dari awal saya tidak tahu. Ternyata di akhirnya itu indah. Saya jadi orang nomor 2 di Mesir. Betul? Nah, disinilah saudara dan saya diberi hati. Kembali lagi kali ayatnya pengkhotbah. Ya, tadi Gali ngomong mana tadi ya? Kamu nulis apa tadi Gali? Tema ya. Lihat. Bahkan Papa memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kata dari awal sampai akhir itu kekal. Nah, inilah hati yang kita harus miliki. Kalau Tuhan memberikan kekekalan di hati kita, maka proses yang tidak enak pun kita lewati akan jadi indah. Karena ada kekekalan di hati ini. Kiranya saudara dari Bangko mengerti. Bahkan Tuhan memberi kekekalan di hati kita untuk bisa memahami semua maksud Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua untuk tema yang luar biasa ini. Ayo yang sedang dalam proses, stop protes. Nikmati segala ketidaknikmatan ini dengan senikmat-nikmatnya. Proses tidak akan jadi protes. Kalau kita sabar, jalan terus itu, maka kita akan jadi orang-orang hebat. Dan kalau semua kita sabar dalam proses, maka setan pun akan berkata seperti kepada Yusuf, Yusuf, mulai hari ini sesuka-sukamu, senjata kami sudah habis untuk nembakin kamu, dan kamu enggak protes. Haleluya. Dan memberkati kita semuanya. Kali